Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah algoritma struktur data akan membahas tentang logika proposisi. Mengapa perlu belajar logika proposisi? Karena logika proposisi itu merupakan suatu dasar ilmu yang diperlukan oleh computer science dan software engineering. Jadi kalau memang kita sudah fokus ke dunia IT atau belajar tentang sesuatu yang bidang ilmunya adalah ranah dari dunia IT, maka logika proposisi itu adalah sebagai fondasi awal. Jadi harus paham betul dengan materi proposisi. Definisi proposisi di sini bahwa proposisi itu merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran atau salah. Jadi memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Jadi hanya ada dua nilai, benar atau salah, tetapi tidak nilai kedua-duanya. Kemudian bisa dikatakan bahwa logika proposisi itu juga atau istilah lainnya adalah logika kalkulus. Jadi sama ya artinya. Proposisi sederhana biasanya ditulis dengan huruf P, Q, R, S, P1, P2, dan seterusnya. Jadi ini diwakilkan dengan simbol P, Q, R, dan seterusnya tergantung dari jumlah kalimat proposisi tersebut. Kemudian nilai kebenaran yang mungkin ada di suatu proposisi, di sini benar atau salah. Benar itu dapat ditulis B atau T atau true, kemudian simbol T atau simbol true, atau 1. Kalau salah bisa ditulis dengan S, F, false atau simbol false atau 0. Di antara ini nanti adalah keterangan dari salah dan benar. Contoh di sini ada 2 pangkat 3 lebih kecil dari 3 pangkat 2. Pernyataan ini dari kalimat ini, kalimat soal ini ya, perhitungan angka ini, dia termasuk kalimat pernyataan atau bukan. Nah, di sini merupakan kalimat pernyataan. Karena kalimat pernyataan itu atau kalimat itu tidak hanya berisi dengan huruf saja, tetapi angka seperti ini juga termasuk dengan kalimat. Cuman dia masuknya ke pernyataan atau bukan. Nah, kebetulan di sini contoh yang pertama adalah pernyataan. Kalau pernyataan otomatis juga merupakan proposisi. Kemudian kalau proposisi maka dia akan memiliki nilai benar atau salah. Gimana cara ngecek benar atau salahnya? Kita hitung dari soal tersebut. Hasil dari 2 pangkat 3 itu apakah lebih kecil dari 3 pangkat 2? Kalau memang benar hasilnya lebih kecil, maka nilai kebenarannya adalah benar. Nah, ini kebetulan hasilnya lebih kecil. Kemudian soal yang kedua, 3 pangkat 4 kurangi 4 pangkat 3 hasilnya adalah lebih kecil dari 10. Apakah ini pernyataan? Iya, ini juga merupakan kalimat pernyataan. Kalau itu adalah kalimat pernyataan, maka dia otomatis kalimat proposisi. Kemudian kalau kalimat proposisi, maka dia pasti akan memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Nah, 3 pangkat 4 kurangi 4 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 17, sehingga tidak lebih kecil dari 10. Maka nilai kebenaran dari kalimat proposisi tersebut adalah salah. Contoh lain di sini, pelajari materi kuliah logika matematika dengan baik. Nah, di sini kalimat ini dia bukan termasuk pernyataan, tetapi dia adalah kalimat permintaan. Pelajari materi. Berarti kita suruh belajar tentang materi logika matematika secara baik. Nah, di sini bukan pernyataan. Kalau bukan pernyataan, maka otomatis dia bukan proposisi, karena kalimat proposisi adalah kalimat pernyataan. Kalau bukan proposisi, maka tidak punya nilai, karena yang punya nilai benar atau salah itu hanya pernyataan atau yang disebut dengan proposisi. Nah, ini ada latihan. Di sini suruh ngecek untuk 3 soal. Yang pertama, apakah Anda sudah mengerti apa itu proposisi? Ternyata di sini juga bukan kalimat pernyataan, tapi kalimat pertanyaan. Bisa dilihat dari simbolnya, ada tanda-tanya ya. Kalau dia pertanyaan, maka ya berarti bukan proposisi, nggak ada nilai kebenarannya. Kemudian yang kedua,
Saya sudah mengerti definisi proposisi. Berarti di sini merupakan kalimat pernyataan. Kalau pernyataan maka dia adalah proposisi. Nilai kebenarannya seperti apa? Saya sudah mengerti definisi proposisi. Tergantung dari yang membaca soal ini. Kalau misalkan saya sebagai pembaca yang sudah mengerti, maka nilai kebenarannya adalah true. Tapi kalau saya sebagai pembaca soal ini belum mengerti definisi dari proposisi, maka nilainya adalah false. Nah, yang ketiga di sini juga bukan merupakan kalimat pernyataan. Oke, selanjutnya operator logika dan proposisi majemuk. Contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, itu merupakan proposisi sederhana, atau bisa juga disebut dengan proposisi atom. Nah, tetapi dari proposisi sederhana tersebut, itu kita dapat bentuk ke dalam bentuk baru atau proposisi baru dengan menambahkan operator logika atau penghubung logika. Jadi proposisi yang dihasilkan nantinya yaitu disebut sebagai proposisi majemuk. Artinya dari beberapa proposisi, dari beberapa kalimat proposisi nanti ditambahkan operator penghubung logika nanti menjadi sebuah proposisi majemuk. Kemudian berdasarkan banyaknya proposisi atom yang dioperasikan, ada dua jenis operator logika dasar, yaitu operator uner dan biner. Untuk yang uner di sini hanya memerlukan satu operan, yaitu negasi. Simbolnya ada dua, ini simbolnya sama, di sini tilde atau seperti cacing, kemudian simbol negasi seperti ini. Yang kedua adalah biner atau binary. Di sini operatornya ada di sini untuk biner memerlukan dua operan atau memerlukan dua kalimat proposisi dengan operator penghubung atau operator logika ada 5, yaitu ada konjungsi, disjungsi, kemudian disjungsi eksklusif atau XOR, implikasi, dan biimplikasi. Nah, simbolnya untuk untuk konjungsi adalah seperti ini, seperti pangkat ya atau caping. Kemudian disjungsi itu kebalikannya atau seperti V. Disjungsi eksklusif atau eksklusif XOR, di sini lingkaran tapi tengahnya ada tanda plus. Kemudian implikasi dengan panah ke kanan ya. Kemudian biimplikasi panahnya kanan kiri. Nah, di sini untuk implikasi dan biimplikasi ada juga yang memiliki simbol berbeda dengan yang ini, yaitu simbolnya ada 2 seperti ini untuk garisnya. Nah, kemudian untuk yang biimplikasi ini juga sama, ada 2. Di sini jadi seret. Nah, ini tidak bisa lurus. Oke, nah ini sama saja artinya. Kemudian selanjutnya di sini ada negasi. Nah, negasi ini apabila P merupakan suatu proposisi, maka negasi P atau P juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi dari P. Negasi P dibaca tidak P atau bukan P atau not P. Negasi P memiliki makna nilai kebenaran yang berlawanan dengan P. Negasi P bernilai benar atau true tepat ketika P bernilai salah. Nah, ini ada tabel dari kebenaran dari negasi. Kalimat proposisinya di sini kalau kalimat proposisinya adalah true, maka negasinya jadi false. Kalau kalimat proposisinya false, maka negasinya jadi true. Artinya adalah kebalikannya. Contoh, saya seorang mahasiswa. Maka negasinya di sini tidak benar bahwa saya seorang mahasiswa atau saya bukan seorang mahasiswa. Yang kedua, bulan ini bukan bulan Agustus, maka negasinya tidak benar bahwa bulan ini bukan bulan Agustus atau bulan ini bulan Agustus. Yang ketiga, Alex tidak pernah tidak datang tepat waktu. Negasinya tidak benar bahwa Alex tidak pernah tidak datang tepat waktu atau Alex pernah tidak datang tepat waktu. Kemudian yang keempat, 2 pangkat 10 lebih kecil dari 10 pangkat 2. Maka kebalikannya 2 pangkat 10 lebih besar sama dengan 10 pangkat 2. Kemudian yang kelima,
Nomor 5 di sini, 3 pangkat 4 lebih besar sama dengan 4 pangkat 3. Kalau kebalikannya atau negasinya di sini adalah 3 pangkat 4 lebih kecil dari 4 pangkat 3. Kemudian ada contoh lagi di sini, tentukan negasi dari proposisi berikut dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, Bill lebih kaya daripada Steve. Kemudian Steve lebih tua daripada Bill. Yang ketiga, Bill lebih cerdas daripada Steve. Maka setelah dirubah ke dalam negasi, yang pertama, tidak benar bahwa Bill lebih kaya daripada Steve. Atau dengan perkataan lain, Bill sama kayanya dengan Steve. Atau Bill lebih miskin daripada Steve. Artinya sama. Mau dibolak-balik kalimatnya, yang penting artinya berbeda dengan kalimat proposisinya itu sudah menjadi negasi. Kemudian yang kedua, proposisinya adalah Steve lebih tua daripada Bill. Maka negasinya tidak benar bahwa Steve lebih tua daripada Bill. Atau Steve sama tuanya dengan Bill. Atau Steve lebih muda daripada Bill. Dan yang ketiga, Bill lebih cerdas daripada Steve. Negasinya tidak benar bahwa Bill lebih cerdas daripada Steve, atau dengan perkataan lain, Bill sama cerdasnya dengan Steve, atau Bill tidak lebih cerdas daripada Steve ya. Ini kenapa Bill semua? Harusnya Steve. Kemudian operator yang kedua di sini adalah operator yang pertama dari tadi kan unary ya, unary sekarang binary. Di sini yang pertama ada konjungsi. Konjungsi apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P konjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai konjungsi dari P dan Q. Jadi konjungsi itu bacanya adalah dan ya. P konjungsi Q dibaca P dan Q atau PNQ. Jadi konjungsi yang simbolnya adalah caping seperti ini atau simbol pangkat di sini artinya adalah dan. P konjungsi Q bernilai benar tepat ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Selain itu, konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Berarti untuk konjungsi itu bernilai true jika proposisi P dan Q nilainya juga true. Nah, ini tabel kebenarannya. P, Q. Jika proposisi yang pertama true, yang kedua true, maka konjungsinya adalah true. Konjungsi yang proposisi yang pertama true, yang kedua false, konjungsinya adalah false. Yang proposisi pertama false, yang kedua true, maka konjungsinya juga false. Kemudian proposisi pertama dan kedua false, maka konjungsinya juga false. Kenapa? Karena di sini nilai kebenarannya itu tepat ketika keduanya bernilai benar. Nah, di sini P dan Q kan nilainya benar, maka konjungsinya juga bernilai benar. Selain itu, maka false. Contoh, matahari terbit dari timur. Kemudian yang kedua, 2 kali 3 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian kucing adalah reptil. Kemudian 2 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 2. Tuliskan dalam bahasa Indonesia dan tentukan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi majemuk berikut. 1. P konjungsi negasi Q. Yang kedua, negasi R konjungsi negasi S. Kita jawabnya di bawah. P, jadi kita pindah. P konjungsi negasi Q. P-nya dapatnya dari kalimat proposisi yang di atas. Matahari terbit dari timur. P ya, ini juga P. Jadi tuliskan saja sama. Matahari terbit dari timur. Konjungsi bacanya adalah dan. Maka di sini tambahkan dan. Dan apa? Proposisi yang kedua adalah negasi dari Q. Q-nya di sini proposisi yang aslinya adalah 2 kali 3 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2. Kalau negasi maka kebalikannya. Sehingga dibalik menjadi 2 kali 3 lebih besar sama dengan 3 pangkat 2.
Kemudian kita cek nilai kebenarannya. Karena nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur itu adalah benar. Matahari kalau terbit dari timur kan ya, bukan dari barat. Nah, makanya di sini bernilai true. Dan nilai kebenaran dari 2 kali 3 lebih besar dari 3 pangkat 2. Itu nilainya adalah salah. Sehingga nilai kebenarannya di sini menjadi salah. Ini kan tadi P-nya adalah true, negasi Q-nya di sini adalah false. Ingat bahwa di tabel kebenaran tadi bahwa konjungsi itu memiliki nilai benar jika keduanya bernilai benar. Tetapi di sini keduanya tidak bernilai benar, hanya P saja yang benar, Q-nya false. Maka nilai kebenaran dari konjungsi ini nilainya adalah salah atau false. Kemudian yang kedua, negasi R, konjungsi negasi S. Kita ambil R dari proposisi R. Proposisi R di sini adalah kucing adalah reptil, tetapi ada negasi, maka kebalikannya menjadi kucing bukan reptil. Konjungsi di sini ada dan S. S-nya adalah 2 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 2. Tetapi di sini ada negasi, sehingga dibalik. 2 pangkat 4 lebih kecil dari 4 pangkat 2. Kemudian kita cek nilai kebenarannya. Karena nilai kebenaran dari kucing bukan reptil adalah benar. Kucing bukan reptil kan ya, yang reptil itu nanti ada apa namanya? Kadal. Nah, ini kucing bukan. Kemudian dan nilai kebenaran dari 2 pangkat 4 lebih kecil dari 4 pangkat 2. Nilainya juga benar, sehingga nilai kebenaran dari kalimat yang soal nomor 2 yaitu negasi R di sini, ini tadi nilainya true, ini juga nilainya true. Tadi kan sudah disebutkan dalam tabel untuk konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar. Maka di sini nilainya adalah benar. Kemudian yang kedua adalah disjungsi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P disjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi dari P dan Q. P disjungsi Q dibaca P atau Q atau P or Q. P disjungsi Q bernilai salah tepat ketika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu, disjungsi P dan Q bernilai benar. Perhatikan bahwa P disjungsi Q juga bernilai benar ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Nah, ini tabel kebenarannya. Kalau untuk disjungsi itu artinya adalah atau or. Sehingga dia akan bernilai true jika salah satu bernilai true, dia juga akan bernilai true. Di sini contohnya. P dan Q, true dan true hasilnya true. True false, true. False true, true. False false, false. Jadi dia akan bernilai true ketika salah satu bernilai true saja dia sudah benar, apalagi dua-duanya. Tetapi kalau dua-duanya bernilai false, maka dia tetap false hasilnya. Contoh, ini masih dengan contoh yang tadi, tetapi untuk proposisi majemuknya berbeda. Di sini ada negasi P, disjungsi negasi Q. Kemudian yang nomor 2, R, disjungsi negasi dari S. Kemudian negasi dari P. P-nya adalah matahari terbit dari timur. Kalau dinegasikan maka dibalik, matahari tidak terbit dari timur. Kemudian disjungsi artinya apa? Artinya adalah atau. Kemudian Q itu adalah 2 kali 3 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2, tetapi negasi, maka dibalik. Jadi lebih besar ya kalau dibalik. Nah, sekarang kita cek untuk nilai kebenarannya. Matahari tidak terbit dari timur, itu adalah salah. Kemudian nilai kebenaran dari 2 kali 3 lebih besar dari 3 pangkat 2 itu juga salah. Maka salah dengan salah hasilnya juga salah. Tadi di nilai kebenaran bahwa di sini nilainya false, ini nilainya false, maka hasilnya juga false. Kemudian yang kedua, R disjungsi negasi S. R-nya apa? Kucing adalah reptil. Kemudian negasi S-nya, S-nya proposisinya adalah 2 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 2. Kalau dinegasi maka jadinya lebih kecil.
Kemudian kita cek kebenarannya. Kucing adalah reptil. Ini nilainya salah. Kemudian kebenaran dari negasi S yaitu nilainya negasi dari S itu nilainya benar. S-nya berapa sih tadi? 2 pangkat 4 lebih kecil sama dengan 4 pangkat 2. Berarti benar. Maka di sini R-nya false atau S-nya true. Salah satu yang bernilai true saja, kalau untuk disjungsi maka nilainya benar. Nah, ini untuk yang disjungsi. Kemudian selanjutnya ada disjungsi eksklusif atau XOR. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P XOR Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi eksklusif atau eksklusif OR atau XOR dari P dan Q. Jadi di sini P disjungsi eksklusif Q itu dibaca P XOR Q. P XOR Q bernilai benar tepat ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Berarti nilai kebenaran yang berbeda itu menghasilkan nilai benar. Contoh di sini ada P dan Q. Kalau nilainya sama-sama benar, maka hasil dari XOR-nya false. Kalau satunya true, satunya false, jadinya true. Satunya false, satunya true, jadinya true. Kalau false semua, jadinya juga false. Contoh, ada 4 kalimat proposisi P, Q, R, S. P, Alex adalah mahasiswa FIF. Q, Alex adalah mahasiswa FTE. Kemudian R, 2 adalah bilangan genap, S, 2 adalah bilangan prima. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan P XOR Q, kemudian R XOR S. Dan tentukan nilai kebenaran dari yang nomor 2, yaitu R XOR S. Yang pertama, P XOR Q. P-nya, Alex adalah mahasiswa FIF. Kemudian XOR di sini dibuat dengan kalimat yang penting tidak sama dari kedua-duanya. Alex adalah mahasiswa FIF tetapi bukan mahasiswa FTE, atau Alex bukan mahasiswa FIF tetapi mahasiswa FTE, atau bisa juga Alex adalah mahasiswa FIF atau mahasiswa FTE tetapi tidak kedua-duanya. Kemudian yang kedua, R XOR S. R-nya adalah 2 adalah bilangan genap tetapi bukan bilangan prima, atau 2 bukan bilangan genap tetapi bilangan prima, atau dapat juga 2 bilangan genap atau bilangan prima tetapi tidak kedua-duanya. Nah, nilai kebenarannya gimana untuk yang nomor 2 ini? Nilai kebenarannya untuk R dan S, keduanya adalah benar, bahwa 2 itu bilangan genap iya, bilangan prima juga iya. Maka untuk XOR itu kan tidak boleh semuanya benar, maka di sini nilai kebenaran dari XOR-nya adalah false. Kemudian ada implikasi. Implikasi di sini apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P implikasi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi. Jika P maka Q. Di sini P disebut sebagai hipotesis atau antecedent atau premis, dan Q disebut sebagai konklusi atau konsekuensi. Nah, P implikasi Q dibaca jika P maka Q, atau if P then Q, atau Q jika P. P mengakibatkan Q, atau Q diakibatkan oleh P. Apabila P maka Q, atau Q apabila P. P adalah syarat cukup untuk Q, Q juga adalah syarat perlu untuk P. P implikasi Q bernilai salah apabila P benar, tetapi Q salah. Selain itu, P implikasi Q bernilai benar. Tabel kebenaran dari implikasinya adalah kalau proposisinya di sini nilainya untuk yang P true, untuk yang Q true, maka implikasinya adalah true. Kalau
True, false jadinya false, false, true jadinya true, false, false jadinya true. True, true jadi true, true, false jadi false, false, true jadi true, false, false jadi true. Nah, di sini artinya bahwa P implikasi Q, P jika maka Q bernilai salah apabila P benar tetapi Q salah. Jadi yang bernilai salah hanya satu, nilai proposisi P-nya benar, kemudian nilai proposisi Q-nya salah. Selain itu nilainya benar. Contoh, nilai ujian logika matematika saya selalu 100. Kemudian Q-nya nilai akhir logika matematika saya adalah A. Jika P maka Q, maka digabungkan menjadi apabila nilai ujian logika matematika saya selalu 100, maka nilai akhir logika matematika saya adalah A. P dan Q bernilai salah ketika nilai ujian matematika saya selalu 100, tetapi nilai logika matematika saya bukan A. Jadi P implikasi Q bernilai tetap benar ketika nilai ujian logika matematika saya itu tidak selalu 100. Kemudian nilai akhir logika matematika saya adalah A. Itu nanti akan tetap benar. Yang salah hanya ini. Ketika nilai ujian matematika saya selalu 100. Kalau yang benar ini tidak selalu 100. Kemudian operator gabungan atau operator logika yang terakhir adalah biimplikasi, yaitu apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P biimplikasi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai biimplikasi atau bikondisional dari P dan Q. P biimplikasi Q dibaca P jika dan hanya jika Q, atau P jika Q, atau bisa dituliskan dengan simbol P if Q, F-nya ada 2. Jika P maka Q, dan sebaliknya. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. P ekuivalen atau setara dengan Q. P dan Q adalah ekuivalen. Jadi catatannya adalah if adalah kependekan dari if and only if, atau jika dan hanya jika. P biimplikasi Q bernilai benar tepat ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. P biimplikasi Q bernilai benar tepat ketika P biimplikasi Q dan Q implikasi P biimplikasi Q bernilai benar tepat ketika P implikasi Q dan Q implikasi P. Kedua-duanya bernilai benar. Nah, tabel kebenarannya adalah kalau proposisi yang pertama true, proposisi yang keduanya true, maka biimplikasinya juga true. Kalau implikasi yang pertama true, yang kedua false, maka false. Yang pertama adalah false, kemudian yang kedua adalah true, maka hasilnya false. Kalau implikasi proposisi yang pertamanya false, yang kedua adalah false, nilainya adalah true. Jadi kalau yang memiliki nilai kebenaran yang sama, itu nanti jadi untuk biimplikasinya adalah true. Kebenaran yang sama itu tidak harus true terus, tetapi true true, false false, nanti hasilnya adalah true. Karena nilai kebenaran kan ada dua, ada true dan ada false. Nah, ini contohnya. Yang pertama, nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50. Kemudian yang kedua, saya lulus dari kuliah logika matematika. Maka P biimplikasi Q, nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50 jika dan hanya jika saya lulus dari kuliah logika matematika. P biimplikasi Q bernilai benar ketika nilai logika matematika saya tidak kurang dari 50 dan saya lulus dari kuliah logika matematika. Di sini kan tidak kurang dari 50. Kemudian di sini juga saya lulus dari kuliah logika matematika. Kemudian nilai akhir logika matematika saya kurang dari 50 dan saya tidak lulus dari
kuliah. Sama-sama ini tadinya kan tidak kurang, kemudian di sini kurang. Kemudian di sini saya lulus, ini tidak lulus, sama-sama salah ya, atau kebalikan, atau negasi dari proposisi P dan Q. Kemudian P diimplikasi Q bernilai salah ketika nilai logika matematika saya tidak kurang dari 50. Ini tidak kurang dari 50, maka nilainya sama. Kemudian tetapi saya tidak lulus dari kuliah logika matematika. Ini adalah negasi dari Q. Kemudian yang kedua, kalau untuk implikasi yang bernilai salah pada kasus ini, jika nilai akhir logika matematika saya kurang dari 50, tetapi saya lulus dari kuliah logika matematika. Jadi, true-nya ada 2, false-nya ada 2. Nah, di sini untuk operator logika, tadi kan jenisnya ada 5 ditambah dengan untuk yang unary itu ada negasi ya. Itu untuk pengurutan pengerjaannya di sini urutnya seperti yang saya jelaskan, yaitu dari negasi, konjungsi, disjungsi, XOR, implikasi, dan biimplikasi. Kalau di matematika zaman SD kita sering dikasih tahu sama guru bahwa untuk proses perhitungan matematika itu menggunakan rumus Pipolondo, yang mana dulu yang harus dihitung. Peng, poro, lan, sudo. Kalau yang di sini untuk logika proposisi, yang pertama urutannya adalah negasi, konjungsi, disjungsi, XOR, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ini kalau ada contoh latihan seperti ini, maka biar tidak bingung, maka kita harus berikan kurung dulu. Biar apa? Biar kita tidak bingung melihat yang mana dulu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau misalkan di sini kan sudah ada operatornya lebih dari satu nih. Ini yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Kita urutkan dengan urutan yang tadi. Yang pertama adalah konjungsi. Maka di sini konjungsinya dulu akan dikerjakan dengan kasih kurung. Oh, berarti nanti hasil yang ada di kurung ini, hasil dari konjungsi Q dan R akan didisjungsikan dengan P. Kemudian ini negasinya diberikan kurung, berarti nanti untuk proposisi P, kemudian kita negasikan dulu, baru didisjungsikan dengan Q. Kemudian ini juga sama, di sini ada konjungsi P dan Q, hasilnya nanti baru akan diimplikasi dengan R. Ini juga sama, negasi dulu, setelah dinegasi, kemudian dicari hasil konjungsi dari P dan Q dan R. Kemudian hasilnya baru akan diimplikasikan dengan P. Ini juga sama, negasinya ada 2, negasi P dulu dan negasi S. Setelah itu cari yang konjungsi dulu. Di sini konjungsi dari negasi S dan R, kemudian ada disjungsi negasi P dan Q, baru kedua hasil ini akan diimplikasi. Oke, mungkin itu. Nah, ini kalau sudah pusing, kita tambah latihan biar nanti pusingnya bermanfaat, kita tambahkan untuk latihan ya. Nah, ini ada latihan untuk tugas proposisi. Di sini saya contohkan untuk proposisinya ada 4, ada P, Q, R, S. Nah, ini untuk simbolnya, ini simbol dari implikasi, kemudian ini adalah biimplikasi. Nah, ini kebetulan sudah saya berikan nilai true false-nya atau nilai kebenaran dari proposisi ini. Jadi bukan bentuk kalimat tapi langsung ke dalam nilai kebenaran. Nah, kalau misalkan ini belum saya tuliskan untuk nilai kebenarannya atau Anda saya minta untuk menuliskan sendiri, itu dapatnya dari mana? Kok bisa true false-nya jumlahnya sekian? Nah, ini ada rumusnya. Jadi rumusnya di sini nilai kebenaran yang ada di proposisi itu kan hanya ada 2, yaitu true dan false. Jadi di sini adalah 2. 2 itu adalah nilai kebenaran. Kemudian variabel proposisi yang digunakan ada berapa? Di sini ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Sehingga nilai kebenaran itu dipangkatkan 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 16. Nah, 16 ini akan dibagi di proposisi yang pertama, yaitu dibagi 2 untuk nilai kebenaran true dan false. Di sini ada berapa ini? 8. 1, 2, 3, 4. 8 untuk true, kemudian 8 untuk false. Kemudian pada proposisi yang kedua, maka dari 8 ini dibagi lagi menjadi
setengahnya, jadinya 4 true, kemudian 4 false, 4 true lagi, kemudian 4 false lagi. Kemudian proposisi yang ketiga dari 4 nilai kebenaran ini dibagi 2 lagi, selalu dibagi 2 ya. Sehingga nanti total dari proposisi yang terakhir itu menjadi 1. Di sini true false-nya 4, ini sekarang menjadi 2. True false, true false, true false, true false, dan seterusnya. Nah, untuk proposisi yang ketiga true-nya 2, false-nya 2. Sehingga untuk proposisi yang terakhir itu ada 1. True, false, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nanti ada P, ada Q, ada R, ada S, ada T. Nah, itu nanti rumusnya sama. Berarti 2 pangkat berapa? Tergantung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pangkat 5 hasilnya berapa nanti ketemu untuk pembagian nilai kebenaran true false-nya. Nah, kemudian kalau sudah, baru ini akan dikerjakan. Jadi yang dikerjakan dulu yang mana seperti urutan yang tadi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga hasilnya nanti benar. Jadi kita akhiri dulu untuk materi proposisi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.